Hello, good morning everybody. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang menu knowledge. Jadi setelah Ibu menjelaskan tentang evolusi kuliner, peluang karir, dan brigade kulineri, kita lanjut materi ke menu knowledge atau pengetahuan tentang menu. Nah, sangat perlu kalian mengetahui pembelajaran menu knowledge ini di FB product, food and beverage product, karena kalian yang akan menyediakan makanan untuk tamu. Selain di FB service juga menu knowledge ini juga sangat penting ya. Jadi makanan apa yang out pertama? Kalau nanti Ibu akan jelaskan makanan-makanan yang harusnya out pertama ya. Jadi kalau di FB service juga kalian perlu mengetahui tentang menu knowledge ini. Baik, yang pertama, what is the menu? Menu is a list for guests to see choice of food or beverage, and some restaurant print out it completely with description regarding ingredient and food picture, so the guests can easily to choose for their food. Menu adalah daftar makanan untuk tamu untuk melihat pilihan makanan atau minuman, dan beberapa restoran mencetaknya dengan deskripsi tentang bahan dan gambar makanan sehingga tamu dapat dengan mudah memilih makanan mereka. Jadi menu ini sangat penting. Selain tulisan misalnya nasi goreng Sunda cekuh, jadi tamu itu unik ya, biasanya nasi goreng itu dimasak dengan yang dia tahu itu nasi goreng itu dimasak hanya dengan garlic saja, hanya dengan bawang putih saja. Ada ada cekuhnya gitu. Apa sih itu cekuh, kan tamu mungkin tidak tahu ya. Nah, jadi dia tertarik selain dengan selain dengan namanya, bisa juga dengan tampilannya. Makanya perlu menyertakan gambar di daftar menu itu. Kelihatannya menarik, tatanannya sangat cantik. Makanya perlu, kalau kalian plating itu perlu yang namanya garnish, jadi mempercantik makanan. Selanjutnya, the skeleton menu atau kerangka menu. Basically, there are two types of the menu. Ada classic skeleton dan modern skeleton menu. Classic skeleton. The number of course of the classic menu skeleton is 13, but sometimes is up to 15, which are: yang pertama itu ada appetizer cold atau hot, habis itu ada soup pottage, ada fish poison, itu ada egg atau parinasius, terus ada entry cold atau hot, main course, sherbet, roast, vegetable, sweet, sauris, cheese, and dessert. Jadi menu klasik ini dia terdiri dari satu-satu makanan. Jadi dia tidak hanya berdiri sendiri. Untuk modern skeleton itu sudah dikelompokkan. Jadi tamu itu tidak lagi memesan sayurnya berbeda, cheese-nya berbeda. Jadi mereka sudah mendapatkan dalam satu porsi makanan itu sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, di modern skeleton menu ini dikelompokkan menjadi 3, 4, dan 5 kerangka menu atau pengelompokan menu. Yang 3 courses menu itu terdiri dari soup, main course, dan dessert.
habis itu appetizer, main course, dan dessert. Ada yang selanjutnya itu ada 4 course menu. Appetizer cold, soup hot, main course, dan dessert. Nah, ini paling sering digunakan atau paling sering kita jumpai nanti pada saat kalian training. Yang selanjutnya itu ada soup cold, appetizer hot, main course, dan dessert. Untuk selanjutnya ada 5 course menu. Ada appetizer cold, soup cold, appetizer hot, main course, dan dessert. Habis itu ada appetizer cold, soup hot, and 3 fish egg, ada main course, dan ada dessert. Nah, mungkin kalian tadi bertanya, apa sih Ibu? Apa sih itu sup? Apa sih itu appetizer? Apa itu main course? Dan apa itu dessert? Baik, Ibu jelaskan. Jadi, yang pertama kita ambil yang 4 courses dulu ya. Yang 4 courses, apa itu appetizer? Yang appetizer itu adalah makanan yang bersifat asam. Jadi kalau di Indonesia mungkin dibilang makanan yang bersifat pedas itu menggugah selera makan. Tapi kalau tamu itu jarang yang suka dengan pedas. Bukan jarang lagi, memang mereka tidak suka pedas ya kayak orang di Indonesia. Jadi tamu lebih suka dengan rasa asam atau kecut. Jadi biasanya appetizer ini dicampurkan dengan cuka dia. Nah, ini yang menggugah selera makan mereka. Ataupun appetizer cold yang disebutkan di sini itu adalah salad. Nah, kalian pernah kan menjumpai salad. Jadi salad itu adalah menggugah selera makannya para tamu. Nah, setelah salad itu biasanya dihidangkan sup. Jadi ini juga termasuk penjelasan kalian sebagai FB service atau sebagai waiter ataupun waitress, yang mana sih duluan yang mana duluan out, Bu? Ya, yang ini dah. Yang pertama itu ada appetizer, yang appetizer cold, yang tadi Ibu bilang menggugah selera makan mereka dalam bentuk salad. Habis itu sup. Sup ini terdiri dari 75% air. Nah, sup ini biasanya teksturnya itu ada yang krim, habis itu ada yang ada krim, ada clear, dan cold soup. Nah, sup itu ada 3 jenis. Nanti bisa kalian lihat lagi di internet ya untuk sup ini. Terus main course itu biasanya 80% kandungannya itu terdiri dari karbohidrat. Jadi membuat porsi main course ini lebih besar dari appetizer, soup, dan dessert. Jadi ini adalah main course ini adalah hidangan utama yang mengandung karbohidrat. 80%-nya itu mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir itu adalah dessert. Dessert ini adalah hidangan penutup yang biasanya disajikan puding dalam ukuran kecil yang yang rasanya itu manis. Dessert hidangan yang kecil dan rasanya itu manis. Baik. Nah, itu penjelasan tentang appetizer, soup, main course, dan dessert. Kita lanjut ke type of menu. Type of menu ada table dot menu. Nah, table dot menu ini menjelaskan tentang the menu has a fixed number of course. Harganya tetap. Jadi dia memiliki harga tetap. There is choice within each course.
Jadi tamu akan memilih mana yang akan dia makan tetap dengan satu harga. Jadi the selling price of the menu is fixed. Jadi tidak ada, ini harganya tetap, tidak boleh tawar menawar. The dish is provided will all be ready at set time. Jadi makanan yang sudah makanan ini sudah disiapkan di dapur. One set menu with a set price. Jadi satu set menu itu dengan satu harga. Jadi table dot menu ini merupakan kayak makan paketan. Jadi paket 1 menunya ini, paket 2 menunya ini, paket 3 menunya ini dengan harga yang sama. Jadi di paket 1 misalnya ada nasi goreng, di paket 2 ada nasi babi guling, di paket 3 ada chicken fillet gitu misalnya. Jadi tapi harganya sama, dan dalam satu paket makanan itu sudah ada appetizer-nya, sudah ada supnya, sudah ada main course-nya, dan sudah ada dessert-nya. Jadi kalian tinggal pilih saja paket 1 atau paket 2 atau paket 3. Nah, jika kalian menginginkan makanan yang tidak ada dalam paket tersebut, bisa disediakan, tapi kalian kena charge lagi, kalian harus bayar lebih ya. Nah, terus untuk table dot menu ini, nah yang di poin keempat, the dish is provided will all be ready at set time. Jadi ketika kalian membuat restoran menyediakan dalam bentuk paket, jadi dia sudah prepare, dia sudah menyediakan, dia akan masak nasi goreng, dia akan masak babi guling, dia akan masak akan masak chicken fillet. Jadi tidak menunggu lagi dia motong sayur, ataupun dia hanya tinggal memanaskan saja. Dia pesan pakai 1, tinggal panaskan. Jadi sudah disediakan. Itu table dot menu. A la carte menu, one item menu with one price. Jadi satu makanan itu memiliki satu harga. Kalau tadi di table dot menu, satu nasi goreng kita tidak tahu harganya berapa karena itu dalam bentuk paketan. Jadi hanya ada harga yang dalam bentuk paket. Kalau kalau a la carte ini one item with one price, jadi satu harga nasi goreng itu berapa? Misalnya 25.000, babi gulingnya 36.000 misalnya, dan chicken filletnya harganya 50.000. Jadi kita tahu harga per satu makanan itu atau per satu item makanan. It give a full list of all the dishes that may be prepared by the establishment. Nah, jadi banyak pilihan dalam menu. Jadi kalian dikasih, kalau tadi dia hanya memiliki paket 1, paket 2, paket 3, hanya memiliki nasi goreng, babi guling, dan chicken fillet. Tapi kalau di a la carte menu ini semua makanan ada. Mungkin ada sotonya, ada ada nasi campurnya. Nah, semua makanan itu disediakan. There are choice within each course. Jadi tamu akan memilih masing-masing menu. Jadi istilahnya tamu itu dia halaman pertama, biasanya kalau menu di a la carte ini halaman pertama itu ada sup saja. Jadi jenis-jenis sup itu ada, misalnya potato soup, chicken cream soup, meatball soup, segala sup itu ada di halaman pertama. Tapi biasanya halaman pertama itu ada beverage-nya, ada minumannya biasanya. Tapi
Kadang ada juga restoran yang menyediakan beverage-nya beda, untuk makanannya beda. Tapi yang pertama itu pasti sup dulu, karena tamu itu pasti akan memesan sup pertama ataupun appetizer dulu. Halaman pertamanya ada appetizer. Appetizernya misalnya ada salad, jenis-jenis salad banyak, mix salad ada, tomato salad ada, banyak jenis-jenis salad itu. Nanti kalian pas training pasti coba kalian pinjam menu, mungkin kalian juga pernah ke restoran, pasti kalian pernah jenis-jenis salad itu banyak. Habis itu ada spring roll, habis itu ada banyak lagi salad-salad ataupun appetizer. Halaman pertama ada appetizer, habis itu setelah itu ada sup. Setelah sup baru ada main course. Jadi main course ini terdiri dari American, jenis-jenis makanan Amerika seperti apa, ada pasta, pizza dan lain sebagainya. Habis itu ada makanan Chinese food. Chinese food itu tuh biasanya seafood itu banyak. Habis itu ada Indonesian food. Nah, jadi main course itu juga terdiri dari beberapa makanan. Nah, setelah itu baru yang terakhir ada dessert. Dessert ini biasanya banyak juga makanan yang manis-manis yang biasanya dikombinasikan dengan ice cream. Selanjutnya ada a certain waiting time has to be low for each dish as it is a cook to order. Jadi kalau tadi makanan di table dot menu itu kalian tinggal pesan, lagi beberapa menitnya makanan sudah datang karena hanya tinggal memanaskan saja. Nah, kalau di a la carte ini kalian perlu menunggu. Kalian menunggunya agak lebih lama. Karena makanan itu kan restoran tidak tahu apakah kalian akan memesan nasi goreng ataupun kalian akan memesan Chinese food ataupun Indonesian food itu, restoran tidak tahu. Jadi dia perlu prepare dulu. Kalau di table dot menu dia sudah prepare, jadi tinggal masak lebih cepat. Kalau di a la carte menu dia belum prepare, jadi dia prepare terlebih dahulu baru masak, jadi menunggunya agak lebih lama. Selanjutnya ada buffet menu. This menu have many selection from appetizer, salad, soup, main course, dessert, and the guests will be shared it as price on the menu. Usually this menu have been created for party with many guests, and food are ready on serving. This they can eat as they can. Jadi di buffet menu ini, kalau tadi di table dot menu, di a la carte menu, kalau di table dot menu itu dia prepare dulu, baru prepare karena sudah ada menu, jadi dia sudah tahu akan masak apa. Kalau di a la carte menu dia belum prepare karena tamu belum mereka belum tahu tamu akan memesan apa. Kalau di buffet menu ini biasanya itu di request karena ada party. Jadi biasanya tamu itu datang atau biasanya dia saya akan booking di sini, saya akan memiliki acara party seperti ini, ada rapat atau bagaimana. Jadi restoran itu sudah menyiapkan atau sudah memberikan paketan juga. Jadi setelah ada paketan dan ada perjanjian harga, buffet menu ini makanan yang sudah disediakan, juga ada pilihan-pilihan salad, pilihan sup, pilihan main course-nya, misalnya ada nasi goreng, ada nasi putihnya, habis itu dessertnya juga beragam. Setidaknya di setiap jenis appetizer, soup, main course dan dessert itu setidaknya ada 3-4 jenis makanan. Tamu bebas memilih, jadi tamu itu bebas makan sepuasnya apapun mereka inginkan. They can eat as they can. Jadi tamu itu bebas memilih. Nah,
Bu, bagaimana kalau misalnya di restoran itu tamu dia tidak memesan terlebih dahulu seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, jadi ada beberapa ada beberapa restoran yang memang menyediakan buffet menu. Jadi tamu itu datang sama seperti table dot menu dia. Harganya itu paketan. Jadi kalau saya makan di sini berapa per paketnya. Jadi misalnya contohnya 75.000. Jadi tamu bebas memilih apakah dia hanya makan sup 3 course menunya diambil hanya makan sup, main course dan dessert saja, atau makan appetizer, main course dan appetizer saja, atau ngambil 4 course menunya. Dia ngambil appetizer, soup, main course dan dessert, atau dia ngambil 5 course menunya, terserah mereka. Jadi buffet menu ini makanan yang sudah dihidangkan. Jadi tamu tinggal mengambil. Dan biasanya di di buffet menu ini kalau kalian jadi waiter dan waitress itu lebih sibuknya untuk clear up saja. Tidak perlu set up table cuman cutlery saja. Tidak perlu membawakan makanan dari dapur ke meja tamu. Jadi tamu tinggal tamu sendiri yang ngambil di tempat penyediaan makanan. Dia di meja setelah makan di meja itu kalian tinggal clear up saja. Baik, hanya itu yang Ibu jelaskan tentang menu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Ibu akan jelaskan tentang breakfast menu, karena lumayan untuk menu ini lumayan banyak materinya. Nanti akan Ibu jelaskan kembali di video berikutnya. Terima kasih.